semua aspek itu harus saling mendukung. Ya, itu tadi yang dinamakan sebuah inklusi. Jadi keberagaman itu ada dan hadir untuk semua kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali. Saya bicara tentang difabel itu lebih tepatnya kita harus bicara tentang kesetaraan hak juga, dan itu yang masih yang lebih baik, dan itu kita harapkan selalu istiqomah lah ke depannya seperti itu, karena kelompok minoritas, maksudnya contohnya seperti difabel juga kan bisa disebut juga kelompok rentan, itu kan juga bagian dari elemen masyarakat. Jadi ke depan ya saya minta kepada semua sih, maksudnya tidak hanya di Kabupaten Tuban, dimanapun lah di Indonesia gitu ya, ketika bicara tentang kebutuhan disabilitas maka saya seperti itu sih. Jadi apapun itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu yang terbaik bagi kita. Jadi gak usah kita berpikir negatif thinking, kita positif thinking saja, insya Allah semuanya akan. YouTube channelnya Kavi Foundation, dan jangan lupa untuk nonton live streamingnya program Ngobrol Pintar di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di live Ngobrol Pintar di episode 6 kali ini. Nah, seperti biasa, saya Siti Nurwahyu Fitrianingrum akan menemani diskusi kita pada pagi ini. Pada episode 6 kali ini di Live Ngopi, kita mengambil tema yaitu pelayanan publik terhadap disabilitas. Karena itu, di sini pada episode kali ini, saya ditemani oleh Mbak Fira Fitria. Nah, Mbak Fira Fitria ini merupakan founder organisasi disabilitas di Tuban ya, Mbak. Boleh diceritakan sedikit Mbak mengenai proses pendiriannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi hadirin yang mungkin para pendengar ya yang menyaksikan podcast Ngopi ini, Ngobrol Pintar. Perkenalkan, nama saya Fira Fitria. Saya founder dari organisasi disabilitas Tuban. Orbit itu berdiri pada tanggal 6 September 2016, jadi sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan ini memang awalnya kami inisiasi untuk mewadahi teman-teman disabilitas di Kabupaten Tuban, sebenarnya semua ragam disabilitas, tapi karena di Tuban juga ada Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Tuban, jadi untuk yang tunanetra itu kami akomodir secara sementara di Pertuni dulu, tapi untuk ragam disabilitas yang lain itu di Orbit, seperti itu Mbak Fitri. Estimasinya sekitar 100 orang. Iya, dan itu memang ada anggota aktif dan anggota non aktif ya, karena kan kalau teman-teman disabilitas itu masih terkendala dengan mobilitas, jadi teman-teman yang aktif itu memang yang sudah mandiri, artinya ketika ada kegiatan pertemuan itu bisa berangkat sendiri. Kemudian yang non aktif itu terkendala peta geografis di pelosok-pelosok kecamatan di Kabupaten Tuban, kalau tidak ada yang mengantar tidak bisa ikut dan lain sebagainya. Mbak Fira sendiri akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak? Kalau saya akhir-akhir ini kebetulan kesibukan saya karena saya masih berstatus sebagai mahasiswi S2 Magister Kebijakan Publik di UNER Surabaya. Jadi kesibukan saat ini saya sedang menyusun tesis, dan juga beberapa bulan yang lalu saya baru meluncurkan buku solo saya tentang perjalanan seorang perempuan difabel cerebral palsy. Iya, yang saya lihat di IG-nya Mbak Fira juga itu ya, founder dari
buku Selaksa Asa Kisah Vira. Iya. Itu boleh Mbak, gimana itu kisah Vira ini? Ya saya lebih menceritakan tentang diri saya, tentang siapa sih itu Vira gitu, bagaimana problematika dinamika dia menjadi seorang difabel cerebral palsy, karena cerebral palsy itu kan kelainan syaraf motorik atau alat gerak yang berakibat pada fungsi otak. Jadi cerebral palsy ini memang tidak bisa disembuhkan. Kondisinya akan kondisinya akan stuck begitu saja, tapi tidak semakin parah. Dan kalau kasus saya kan karena memang lahir prematur 6 bulan dengan berat hanya 1,2 kilogram. Iya, betul sekali Mbak Fitri. Nah, kembali lagi ke tema kita ya, yaitu pelayanan publik terhadap disabilitas. Berbicara pelayanan publik, Iya. kan sejalur nih sama Iya. dengan jurusan Mbak Iya, Vira saat ini. kebijakan publik. Tentunya kan penyelenggara administrasi atau pelayanan publik di sini hanya pemerintah dituntut Iya. untuk memberikan pelayanan yang prima, Iya. terutama bagi Teman-teman penyandang difabel. Iya. difabel begitu. Nah, pelayanan yang baik ini kan harus diwujudkan. Iya. Penyandang disabilitas tentunya juga memiliki berbagai keterbatasan, seperti Betul. yang disebutkan oleh Iya, Mbak Vira. iya. Nah, namun dengan keterbatasannya ini, penyandang disabilitas juga ingin gitu ya mengembangkan dirinya melalui kemandirian yang bermanfaat, Iya. memiliki kedudukan hukum dan Iya, hak betul. serta akses yang sama dalam pelayanan publik. Nah, Mbak Vira, oleh karena itu perspektif nih Mbak Vira mengenai sejauh mana sih pemerintah memberikan layanan publik untuk kebutuhan khusus disabilitas? Kita bicara tentang pemerintah Indonesia dulu ya, sebelum kita beranjak mungkin di Jawa Timur atau di Kabupaten Tuban khususnya. Kalau pelayanan publik di Indonesia sejauh pengamatan saya dan pemahaman kami gitu, artinya sudah cukup baik, sudah berprogres dan berproses ke arah yang lebih baik. Karena ya setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, kemudian juga diikuti dengan beberapa peraturan presiden, kemudian juga ada perda, ada peraturan-peraturan yang lain, turunan-turunan yang lain, itu sudah semakin baik. Karena ketika kita bicara pelayanan publik untuk disabilitas itu sebenarnya berkaitan erat tentang aksesibilitas, tentang universal design, bagaimana kita membuat atau membangun sebuah infrastruktur itu kita lebih memikirkan kepentingan untuk semua. Karena ketika kita bicara tentang aksesibilitas, kita tidak hanya berbicara tentang kebutuhan difabel saja, tapi juga kebutuhan tentang anak-anak, keamanan mereka, kemudian ibu hamil dan juga lansia. Jadi semua aspek itu harus saling mendukung. Ya, itu tadi yang dinamakan sebuah inklusi. Jadi keberagaman itu ada dan hadir untuk semua kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali. Seperti itu, Mbak. Itu yang menyeluruh tadi ya Mbak di Indonesianya, sama Iya. di kabupaten? Ini kita bicara di Yang Indonesia dulu. menyeluruh. Oke. Nah, menurut Mbak Vira sendiri, pemerintah ini memberikan payung hukum terhadap kaum disabilitas ini sudah sejauh mana? Kalau di Indonesia sudah cukup efektif ya, sudah cukup baik. Tinggal implementasinya, kita Iya, masih terkendala di implementasi ya. Wajar ketika kita bicara tentang produk hukum, pasti sebuah tantangannya adalah implementasi, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, ini adalah tugas kita bersama, saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk mensukseskan agar implementasi itu juga bisa berjalan dengan baik. Iya. Nah, Mbak, menurut Mbak Vira sendiri, para difabel ini masih menemui hambatan fisik dan psikologis dalam memperoleh hak-hak mereka nggak sih, Mbak? Masih. Contohnya nih, para disabilitas itu sebenarnya kalau di Indonesia pada khususnya itu mereka masih banyak sekali memenuhi hambatan ya. Contohnya kita bicara tentang stigma. Jadi masyarakat itu masih
mempunyai stigma yang ya kurang tepat terhadap disabilitas, masih memandang itu sebagai sebuah charity based aja atau hanya dari faktor belas kasihan seperti itu, bukan dari perspektif kesetaraan hak atau human rights seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang difabel itu lebih tepatnya kita harus bicara tentang kesetaraan hak juga, dan itu yang masih berproses di negara kita. Nah, mengenai tadi Mbak Vira yang obrolin tadi kan mengenai semua pihak harus bersinergi kan, sama gitu. Nah, pemerintah ini melibatkan teman-teman disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya disabilitas atau tidak, Mbak? Kalau di Kabupaten Tuban sih alhamdulillah sudah, Mbak, sudah melibatkan kami dalam musrembang. Kami juga diberikan istilahnya diakomodir lah pendapatnya harus seperti apa dan bagaimana gitu. Alhamdulillahnya sudah berproses ke arah yang lebih baik, dan itu kita harapkan selalu istiqomah lah ke depannya seperti itu, karena kelompok minoritas, maksudnya contohnya seperti difabel juga kan bisa disebut juga kelompok rentan, itu kan juga bagian dari elemen masyarakat. Nah, ini kemarin kan pasti ada perwakilan ya, itu yang mewakili dari pihak disabilitasnya Mbak Vira sendiri atau siapa? Karena di Kabupaten Tuban itu ada 2 organisasi difabel yang mempunyai legalitas, yaitu Orbit dan Pertuni, sehingga yang menjadi perwakilan ya kami selaku ketua Orbit maupun ketua Pertuni. Oke. Nah, menurut Mbak Vira sendiri terkait program pemerintah yang diperuntukkan untuk teman-teman difabel ini sudah efektif atau belum, Mbak? Program-program kalau kita bicara tentang efektivitas itu relatif, tapi setidaknya pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu sudah berupaya mengupayakan hal tersebut, walaupun itu masih step by step. Jadi kami sangat menghargai dan mengapresiasi itikat baik dari semua pihak untuk kemaslahatan program-program untuk isu-isu difabel seperti itu. Nah, pastikan dari program-program pemerintah, dari apapun yang sudah diperencanakan pemerintah bersama tadi ya disabilitas tadi, pasti tentunya ada kekurangan dong, Mbak. Ada nggak, maksudnya pengalaman dari Mbak Vira sendiri nih di dalam pelayanan publik? Adakah kayak pembedaan antara yang disabilitas atau enggak? Maksudnya kayak lebih ke arah yang apa ya? Kurang lah pelayanannya kayak gitu. Kalau pelayanan publik di Kabupaten Tuban memang harus diakui masih berproses, artinya belum sempurna ya, baik itu di kabupaten lain saya kira juga sama gitu kendala maupun hambatannya. Tapi kan setidaknya ya itu tadi seperti yang saya sudah katakan, kita memang mempunyai kendala bersama, artinya baik itu dari teman-teman disabilitasnya sendiri yang kadang masih merasa bagaimana begitu, kemudian juga perspektif dari masyarakat yang mungkin belum begitu memahami tentang disabilitas. Jadi ya kita harus bersama-sama memberikan edukasi terkait dengan isu-isu disabilitas ini agar semua mengerti dan semua paham tentang kebutuhan kami seperti apa. Nah, saya mau nanya, penasaran juga sih, kan Mbak Vira ini sebagai foundernya ya, gitu kan. Nah, ada nggak sih Mbak dari teman-teman disabilitas yang mengadu gitu ke Mbak Vira kayak, nih di sini nih ada kayak kekurangan kayak gini, ini harusnya seperti ini gitu. Ada nggak Mbak yang seperti itu? Banyak sih, banyak yang mengadu seperti itu, terutama untuk misalnya pas pandemi COVID kemarin, pas lagi naik-naiknya prevalensi kasusnya, itu kan banyak pemerintah banyak menggelontorkan program-program bantuan kan Mbak, karena kan memang kita terdampak tidak bisa keluar dan lain sebagainya, harus di rumah saja, dan itu tentu menjadi persoalan tersendiri bagi teman-teman disabilitas. Kami sudah istilahnya sudah punya keterbatasan, terus kami dibatasi lagi dengan prokes dan lain sebagainya, sosial jaga jarak seperti itu. Jadi memang banyak yang mengadu tentang program-program bantuan yang tidak mensasar ke mereka seperti itu. Dan
yang kami lakukan ya kami berusaha mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait agar mereka juga tahu oh ternyata ini belum nyampe maksudnya bantuannya gitu. Jadi ya kembali lagi memang segala sesuatunya itu kembali ke proses data sih Mbak. Ini juga menurut Mbak Fira sendiri ya, faktor apa sih yang menyebabkan tidak terpenuhinya? Tadi kan Mbak Fira berbicara tentang aksesibilitas kan. Iya. Nah, ini faktor apa sih Mbak yang menyebabkan tidak terpenuhinya faktor aksesibilitas bagi difabel di Kabupaten Tuban ya khususnya Mbak? Faktor yang paling krusial kalau menurut saya itu sebenarnya kita berbicara juga complicated. Kenapa itu tidak terpenuhi misalnya akses layanan publik. Selain kurangnya komunikasi gitu, mungkin seperti itu banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang misalnya desain universal seperti itu. Karena ketika kita bicara desain universal berarti kita juga harus paham betul Mbak, maksudnya kayak RAM gitu ya, RAM itu bidang miring untuk misalnya tempat jalan pengguna kursi roda itu ada aturannya, miringannya harus berapa seperti Bukan asal buat aja. iya bukan, jadi memang ada standarnya begitu desain universal. Kemudian juga guiding block yang lajur kuning untuk teman-teman netra itu juga ubinnya harus bagaimana seperti apa, itu juga ada standarnya tersendiri. Jadi kadang-kadang itu ya nyuwun sewu mohon maaf asal buat saja gitu. Yang penting buat RAM, tapi nanti ini aman nggak digunakan untuk pengguna kursi roda misalnya gitu. Mereka kadang kurang mengerti itu dan mereka tidak mengkomunikasikan itu kepada kami gitu. Padahal kami yang lebih tahu tentang kebutuhan kami. Jadi ke depan ya saya minta kepada semua sih, maksudnya tidak hanya di Kabupaten Tuban, dimanapun lah di Indonesia gitu ya. Ketika bicara tentang kebutuhan disabilitas maka libatkanlah disabilitas juga seperti itu. Nah, tadi Mbak Fira juga sudah menyebutkan ya perspektif masyarakat Iya. tentang difabel. Itu gimana sih Mbak untuk merubah perspektif masyarakat? Apakah harus ada seminar, edukasi atau lainnya agar difabel itu tidak seperti itu loh, difabel itu bisa berkarya lebih gitu? Iya, kalau saya sederhana saja sih. Berarti kita harus sering melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu sebenarnya nggak melulu sosialisasi yang formal, kita memberikan edukasi, tapi cukup kita sering berbaur di tengah masyarakat. Itu menurut saya juga sudah merupakan solusi efektif dan merupakan salah satu cara kita bersosialisasi kepada masyarakat. Oh iya, ternyata di tengah-tengah kita itu ada difabel gitu. Jadi kita harus punya perspektif yang luas, perspektif tentang inklusi, tentang keberagaman. Karena sebenarnya kita belajar inklusi, kita belajar keberagaman itu sudah jauh dari kita belajar tentang dulu warisan dari nenek moyang kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan selama ini perspektif masyarakat kan tentang Bhinneka Tunggal Ika itu lebih kepada perbedaan ras, suku, agama, padahal perbedaan kebutuhan itu juga bagian dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya seperti contoh sederhana misalnya Mbak Fitri ketika berjalan, mohon maaf dengan kaki, kalau saya berjalannya dengan alat bantu kursi roda. Ya itulah, marilah kita sama-sama menghargai kebutuhan kita yang berbeda itu. Kalau dari pengalaman Mbak Fira sendiri nih, pernah nggak sih Mbak Fira itu kayak mengalami hal-hal semacam itu, misal kayak direndahkan atau maafin? Iya. Atau pernah nggak dari Mbak Fira sendiri? Kalau dulu ketika masih remaja, ketika masih sekolah gitu lumayan sering, walaupun itu hanya sekedar misalnya kata-kata gitu, tapi itu juga lumayan mempengaruhi psikis gitu. Apalagi kita sebagai difabel perempuan itu pasti mengalami
triple Sensitif gitu ya. triple diskriminasi Mbak Fitri. Baik secara akses itu kita juga terbatas, kemudian juga kita rentan terhadap isu kekerasan yang berbasis gender, kemudian juga masih melekatnya budaya patriarki di Indonesia ya, yang masih memandang perempuan itu sebagai nomor thinking atau nomor kesekian, dan itu tentu sangat-sangat mempengaruhi daripada psikis dari teman-teman difabel perempuan itu sendiri. Nah, tadi kan Mbak Fira tadi menunjukkan ya, ada nggak sih Mbak kasus kayak Iya. di Kabupaten Tuban atau di Indonesia lah, Iya. kayak yang misal kayak gitu? Maksudnya kekerasan Iya, gitu? betul, kekerasan. Ada. Jadi beberapa tahun yang lalu banyak terjadi kasus kekerasan teman-teman difabel perempuan, khususnya teman-teman tuli. Maaf, jadi banyak sekali mereka mengalami kekerasan seksual karena mindset dari non difabel ini, nyon sewu, kalau misalnya mereka teman-teman tuli ini mengalami kekerasan, perspektifnya itu pasti aman-aman saja karena mereka pasti tidak bisa berteriak, Betul. dan itu justru dimanfaatkan gitu loh. Rumahan Jadi banget. iya, betul sekali. Jadi itu sangat sangat ironis dan sangat disayangkan kenapa orang yang notabene non disabilitas harusnya bisa melindungi dan mohon maaf itu justru terjadi di lingkungan terdekat mereka seperti itu. Nah ini Mbak Fira, menurut Mbak Fira ya, ini harapan, mengingat waktunya ya, Iya. harapannya Mbak Fira untuk pemerintah kabupaten terhadap kaum disabilitas itu seperti apa? Sekaligus closing statement. Iya, terima kasih. Harapan saya ke depan tentunya marilah kita bersama-sama bangun desa Notokuto menjadi Tuban yang sejahtera. Itu kan tagline dari pemerintahan saat ini kan. Jadi bangun desa Notokuto mewujudkan Tuban yang sejahtera, berkolaborasi, itu semua elemen masyarakat itu dilibatkan, tidak terkecuali masyarakat disabilitas yang jumlahnya juga lumayan di Kabupaten Tuban. Bahkan kalau menurut saya cukup tinggi gitu, ada sekitar 4.800 sekian, itu mungkin bisa lebih ya, karena itu datanya juga data tahun 2015 kalau tidak salah, dan sekarang sudah mau masuki 2022 tentunya sudah lebih banyak. Dan saya juga berharap segera disahkannya perda khusus disabilitas yang sekarang masih dalam proses revisi Ibu Gubernur, karena itu penting sebagai pelengkap dari payung hukum dari teman-teman disabilitas ini, khususnya di Kabupaten Tuban, karena di setiap daerah itu kan pasti ada lokal wisdom atau kearifan lokal, dan itulah yang membedakan konten ataupun pasal di setiap perda tentunya berbeda-beda di kabupaten lain, maksudnya dari kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya. Jadi saya berharap marilah kita berkolaborasi bersama untuk mewujudkan tagline Tuban itu, bangun desa Notokuto, seperti itu. Boleh Mbak motivasinya nih buat penyandang disabilitas maupun non disabilitas? Karena Mbak Fira sangat aktif ya, sekarang sudah menempuh S2 loh. Motivasinya boleh untuk kita semua. Motivasinya apa ya? Kita harus menerima diri kita. Kalau saya seperti itu sih. Jadi apapun itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu yang terbaik bagi kita. Jadi gak usah kita berpikir negatif thinking, kita positif thinking saja. Insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan, dan keterbatasan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru awal agar kita senantiasa merendah asa. Terima kasih. Oke, bagus. Ini sangat menginspirasi sekali ya Mbak Fira ini untuk kita semua. Nah, sekian episode Live Ngopi pada kali ini bersama Mbak Fira yang sudah menginspirasi kita semua. Jangan lupa follow Instagramnya Kafi Foundation dan juga YouTube channelnya Kafi Foundation. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.